Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 876 Gangguan. Lin Yun berlari keluar dari kota sambil mengikuti jejak darah. Tapi karena dia membuang-buang waktu di kawah, Yu Haotian lebih dulu. Tapi Lin Yun masih tenang karena yang perlu dia lakukan hanyalah mendaratkan serangan yang fatal. Jadi dia harus berhati-hati dan perlu memastikan bahwa orang yang melarikan diri itu adalah Yu Haotian yang asli. Lin Yun hanya mengejar Yu Haotian ketika dia tidak mendeteksi adanya vitalitas di kawah. Yu Haotian terluka sejak awal, jadi tidak mungkin dia bisa lari jauh. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati ratusan kali. Pada saat ini, Lin Yun bertekad untuk membunuh Yu Haotian, belum lagi Yu Haotian telah mengancamnya. Lin Yun percaya bahwa Yu Haotian akan melakukan apa yang dia katakan. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir disebut sebagai sisa-sisa sekte pedang. Yu Haotian jelas tahu tentang nasib pertempuran mereka, yang berarti Lin Yun harus menyelesaikan karma antara sekte pedang dan gua langit Ziyue. 1 jam kemudian, Lin Yun akhirnya menyusul Yu Haotian. Aura Yu Haotian sangat lemah karena luka beratnya dan dia hanya menghabiskan fondasinya sekarang. Merasakan aura pedang yang deras di belakangnya, Yu Haotian mengertakkan gigi, haha. Lin Yun, kau benar-benar kejam. Kurasa kau tidak berniat melepaskanku bahkan saat aku dalam keadaan seperti ini. Yu Haotian tidak lagi memiliki keanggunan yang biasa dan tubuhnya terlatih-tatih di tepi hidup dan mati. Tetapi ketika Lin Yun memeriksa Yu Haotian dengan hati-hati, dia menyipitkan matanya dan berhenti. Budak pedang, tidakkah kamu menginginkan nyawaku? Datang dan ambil nyawaku jika kamu berani. Wajah Yu Haotian menjadi seram saat dia menatap Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak bergerak dan menghela nafas, aku tidak percaya kau berhasil melarikan diri. Yu Haotian, kamu telah menjadi kutukan bagi keberadaanku. Aku yakin jika aku maju selangkah lagi, kau akan bunuh diri dengan tubuh palsumu ini dan menyeretku ke bawah. Ketika Yu Haotian mendengar itu, senyumnya menghilang dan dia bertanya, bagaimana kamu menyadarinya? Kamu tidak memiliki api ungu di pupilmu seperti sebelumnya, jawab Lin Yun. Yu Haotian tertegun sejenak sebelum dia tertawa, hahaha. Kamu benar-benar berhati-hati. Memikirkanmu sebagai musuhku membuatku merinding. Tapi itu akan berbeda saat kita bertemu lagi nanti. Retakan ungu menyebar di kulit Yu Haotian saat dia akhirnya meledak. Lin Yun bahkan tidak bergeming. Saat dia menyarungkan pedangnya, dia diselimuti oleh tornado yang menerbangkan gelombang kejut. Ketika tornado itu menghilang, sebuah kawah besar muncul di hadapan Lin Yun. Kawah besar itu tampak seolah-olah diciptakan oleh meteorit raksasa. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun sekarang tahu bagaimana Yu Haotian mengikutinya. Yu Haotian tidak benar-benar terkena Terranean Destruction. Sebelum serangannya sampai padanya, Yu Haotian sudah meninggalkan tubuh palsu. Tapi itu masih berbahaya karena Yu Haotian akan terbunuh jika dia gagal. Tapi harta karun itu juga luar biasa karena pasti mengandung esensi darah dan jiwa Yu Haotian. Jadi ini berarti Yu Haotian akan terluka setiap kali tubuh palsu itu meledak. Yu Haotian tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat, tapi ini bukan hasil yang diinginkan Lin Yun. Pedangku tidak cukup cepat. Lin Yun menghela nafas. Jika pedangnya sedikit lebih cepat, Yu Haotian pasti sudah mati sekarang. Tapi tidak ada seandainya di dunia ini. Aku harus kembali, gumam Lin Yun sambil menenangkan dirinya. Hampir 1 jam kemudian, Lin Yun kembali ke alun-alun. Ketika Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan melihat Lin Yun kembali dengan selamat, kegembiraan memenuhi wajah mereka. Sementara itu, Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena ada sesuatu yang tidak beres. Lil, Red berdiri di depan tumpukan pil astral dengan energi tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya. Di depan Lil, Red ada beberapa orang yang kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi? Lin Yun mengerutkan kening. Fang Xiaoyu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat seseorang dari kerumunan mengambil alih, Tuan Muda Lin, Anda kembali tepat waktu. Kami mencoba mengambil pil astral milik kami, tapi hewan peliharaanmu melukai banyak dari kami. Anda harus mendisiplinkannya dengan baik. Lin Yun melirik ke arah orang yang berbicara. Lin Yun hampir tidak memiliki kesan tentang orang itu karena dia adalah orang pertama yang berjanji setia pada Nangong He. Dia adalah alasan mengapa semua orang berdiri untuk mendukung Nangong He. Oh,
Jadi berapa banyak yang ingin kau ambil? Lin Yun bertanya. Murid Zhang Feng bersinar dengan keserakahan saat dia tersenyum, hanya 10.000. Kami bertiga sangat ditekan oleh alam awan api dan kami harus berterima kasih karena telah membela kami. Ketika yang lain mendengar itu, mereka menjadi emosional. Lin Yun tiba-tiba tersenyum dan menjawab, saya pernah mendengar tentang singa yang serakah, tapi saya belum pernah mendengar tentang anjing yang serakah. Wajah trio Zhang Feng berubah karena Lin Yun secara terbuka menyebut mereka anjing. Lin Yun, sudah sepantasnya kita mengambil pil astral milik kita. Kau benar-benar berani mempermalukan kami. Apa bedanya kamu dengan pencuri dari alam awan api? Zhang Feng bertanya. Jika aku tidak salah ingat, kalian bertiga ingin menjadi anjing Nangong He. Jadi bagaimana aku mempermalukanmu? Lin Yun memandang ketiganya dengan senyum ceria. Kata-katanya langsung membuat wajah mereka tenggelam. Lin Yun, kami akan mengambil pil astral apapun yang terjadi. Kamu sudah menyinggung perasaan kami. Jika kami bersedia, kami dapat dengan mudah membagikan informasi ini dengan alam awan api. Nangong dia bukan yang terkuat dari alam awan api, dia juga tidak mengembangkan tapak api awan api ke tingkat yang tinggi. Tuan Muda Lin, lebih baik kau berpikir dengan bijak. Kami hanya mengambil 10.000 pil astral. Jangan dipaksakan. Mereka bertiga tidak ragu-ragu untuk memeras Lin Yun. Lin Yun mungkin kuat, tapi dia baru saja melalui pertempuran besar dan mungkin tidak bisa menghadapi mereka bertiga. Selama salah satu dari mereka masih hidup, mereka akan bisa mencari alam awan api. Jika itu terjadi, Lin Yun akan mati. Wajah Zhang Feng tenggelam saat dia berbicara dengan dingin, Lin Yun, kita adalah yang terkuat dari alam kita masing-masing. Pertarunganmu mungkin terlihat mudah, tapi berapa banyak kekuatan yang tersisa? Kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kamu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kami. Ketika dia mengatakan itu, mereka yang berteriak-teriak untuk mengikuti Nangong He langsung tergoda. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Yun kuat, tetapi alasan Zhang Feng masuk akal. Apa yang dikatakan saudara Zhang benar. Jangan memaksanya. Mari kita ambil pil astral kita. Wajah Fang Xiaoyu berubah ketika dia melihat situasi ini karena dia tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Zhang Feng menjadi lebih percaya diri karena banyak orang mulai mendukungnya. Dia yakin bahwa Lin Yun sangat kelelahan setelah pertempuran, belum lagi Lin Yun bahkan menghadapi seseorang yang lebih kuat dari Nangong He. Memikirkan hal itu, senyum Zhang Feng menjadi menakutkan, saya berubah pikiran. Kami juga menginginkan telapak tangan pembakaran awan api. Hanya dengan begitu kita akan seimbang. Itu benar, telapak tangan pembakaran awan api juga. Mata Huang Hu dan Wei Qing berkedip-kedip saat mendengarnya. Mata Lin Yun bersinar dingin karena dia benar-benar marah. Ketiga orang yang ingin menjadi anjing Nangong He ini benar-benar berbalik untuk mengatakan bahwa dia sudah keterlaluan. Merasakan aura membunuh di mata Lin Yun, Zhang Feng, Huang Hu, dan Wei Qing melangkah mundur dan berteriak, Lin Yun, jangan bertindak terlalu jauh hanya karena kamu kuat. Kami hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Sambil memegang pedangnya, Lin Yun mencibir, kata-kata yang bagus. Tapi apa yang akan kau lakukan jika aku bertindak terlalu jauh? Saat Lin Yun menghunus pedangnya, 3 kepala berguling ke tanah. Jadi bagaimana jika dia bertindak terlalu jauh? Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan badut. Bab 877 Negeri Matahari. 3 mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, yang mengejutkan semua orang. Mereka yang ingin mendukung Zhang Feng, Huang Hu, dan Wei Qing merasakan wajah mereka menjadi pucat. Awalnya, mereka mengira Lin Yun sangat kelelahan karena pertempuran. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin Yun hanya ingin menghindari pembantaian. Mereka yang ingin menjadi bawahan Nangong He bisa tersesat. Jangan berani-berani muncul di depanku lagi. Sedangkan untuk yang lainnya, kamu bisa mengambil 500 pil astral dan pergi, kata Lin Yun dengan dingin sambil menyapu pandangannya ke sekeliling. Mereka yang berteriak bersama ketiganya tadi gemetar ketakutan saat mereka mengutuk dalam hati karena Lin Yun ingin mengusir mereka. Mereka juga memutuskan bahwa mereka akan memberitahu alam awan api tentang kematian Nangong He. Masih belum pergi. Lin Yun mencibir dan menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, salah satu pendukung Nangong He telah meninggal. Pergi, cepat. Dengan itu, tidak ada yang berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbalik untuk melihat Lin Yun. Dasar orang yang tidak tahu malu. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi atau mereka akan memberitahu alam awan api, bisik Fang Xiaoyu karena dia telah mengalami betapa tidak tahu malunya semua orang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan,
Lin Yun menjawab, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan untuk selamanya. Berita kematian Nangong He cepat atau lambat akan menyebar, kecuali aku membantai semua orang di kota ini. Fang Xiaoyu tertegun sejenak. Dia awalnya mengira bahwa Lin Yun tidak menentukan, tapi ternyata Lin Yun sudah mengetahui semuanya. Kata-kata Lin Yun membuat bulu kuduknya merinding. Lin Yun mencibir, jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan alam awan api yang sederhana, lalu bagaimana aku bisa bangkit di jalan surgawi? Fang Xiaoyu mendengar dengungan keras di benaknya karena apa yang dikatakan Lin Yun. Rasanya seperti sebuah kunci yang membuka sebuah gerbang dalam pikirannya. Jika seseorang bahkan tidak bisa berurusan dengan sebuah alam, bagaimana mereka bisa bangkit di jalan surgawi? Adapun lusinan yang tersisa, Lin Yun tidak bertindak pelit pada mereka. Dia meminta Fang Xiaoyu untuk memberi mereka masing-masing 500 pil astral. Jika mereka berbakat, Lin Yun bahkan tidak keberatan memberi mereka beberapa ratus atau 1000 lagi. Tidak ada yang tahu bagaimana jalan surgawi akan berubah, jadi dia tidak akan meremehkan siapapun. Lagi pula, siapa yang tahu jika seseorang di sini bisa tumbuh menjadi kultivator di masa depan. Lin Yun hanya menyebarkan karma baik di sekitar. Bahkan jika itu tidak mungkin, itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Fakta bahwa orang-orang ini bisa mempertahankan martabat mereka di bawah kekuasaan alam awan api layak untuk dihormati. Begitu banyak. 800. Bukankah 1000 terlalu banyak? Beberapa orang terkejut ketika Lin Yun memberi mereka begitu banyak. Fang Xiaoyu tersenyum dan menjawab, saudara Lin mengatakan bahwa kalian cepat atau lambat akan bangkit dengan tekad kalian. Jadi dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan kalian. Ketika semua orang mendengar itu, mata mereka berkaca-kaca karena mereka adalah para jenius top dari berbagai alam. Akan menjadi sebuah lelucon untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tekad atau kemauan. Tapi setelah datang ke jalan surgawi, mereka akhirnya tahu bahwa selalu ada yang lebih kuat dan betapa tidak berharganya tekad mereka. Beberapa orang memilih untuk membungkuk sementara beberapa orang memilih untuk mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, saat seseorang tunduk, mereka akan kehilangan tekad mereka selamanya. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang berhasil bertahan bahkan ketika orang lain mengejek mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Fang Xiaoyu, mereka tahu bahwa tekad mereka telah terbayar. Tuan Muda Lin, kami mungkin tidak berarti hari ini, tetapi jika ada kesempatan di masa depan, kami akan membalasnya. Lusinan orang menangkupkan tangan mereka. Lin Yun tidak hanya mengembalikan pil astral mereka, dia bahkan mengakui tekad mereka. Selama mereka mempertahankan tekad mereka, mereka akan menjadi naga di masa depan. Jangan khawatir, senyum Lin Yun. Setelah semua orang pergi, Lin Yun membagi sisanya di antara alam Xuan Huang. Dia tidak pelit dan dia memberi Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan masing-masing 10.000. Kemudian, dia mengambil 100.000 yang tersisa untuk dirinya sendiri. Hal ini langsung membuat ketiganya emosi karena mereka merasa pusing untuk mendapatkan 1000 pil astral belum lama ini. Bagi mereka, 10.000 pil astral itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Lin Yun berbicara, Kakak Fang, saya minta maaf karena ada kesalahpahaman terhadap Anda di masa lalu. Aku tidak mencoba mengincarmu. Aliansi Suci memiliki harapan besar padamu setelah kau membunuh Yan Mo dan mereka memerintahkanku untuk melindungimu. Penatua Gao Zhangtian mengatakan bahwa selama Anda memiliki cukup waktu, Anda pasti bisa bangkit di jalan surgawi dan menyebarkan ketenaran alam Xuan Huang kami, kata Fang Xiaoyu. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia akhirnya tahu mengapa Fang Xiaoyu ingin menjadi pemimpin. Bagaimanapun, karena dia adalah harapan alam Xuan Huang, Fang Xiaoyu secara alami harus melindunginya dengan baik. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan meningkat begitu cepat di jalan surgawi. Penatua Gao Zhangtian benar, tapi bahkan dia sedikit meremehkanmu, kata Fang Xiaoyu dengan nada serius. Apakah Yu Haotian sudah mati? Zhu Qingshan tiba-tiba bertanya. Dia juga berasal dari domain selatan kuno seperti Lin Yun, jadi dia secara alami tahu tentang dendam mereka. Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya dan berkata, belum. Fondasi Gua Langit Ziyue sangat dalam dan mereka memberinya banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu harus berhati-hati saat kalian bertemu lagi, Zhu Qingshan memperingatkan. Fang Xiaoyu mengerutkan kening, perasaan yang dia berikan padaku tidak baik. Seolah-olah ada aura lain di dalam tubuhnya. Asal-usul Gua Langit Ziyue itu misterius dan Anda tidak boleh ceroboh. Gua Langit Ziyue berada di balik kehancuran Sekte Pedang saat itu. Mengerti?
Lin Yun mengangguk pada Fang Xiaoyu, kamu harus memberitahuku lebih banyak tentang jalan surgawi sekarang. Alam lain jelas datang jauh lebih awal dari kita karena suatu alasan. Memang, mereka berbeda, jelas Fang Xiaoyu. Yang disebut alam-alam yang sangat banyak bukan hanya 10.000 alam. Selain 10 alam perang, aturan di beberapa alam berbeda. Aturan jalan surgawi juga berbeda. Alam yang lebih kuat secara alami akan tiba lebih cepat. Setelah mendengar itu, semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Fang Xiaoyu mengeluarkan peta misterius dari kantong interspasial miliknya, saat ini kita berada di negeri matahari dan tempat ini memiliki lebih dari 100 kota. Setiap kota dapat menampung setidaknya 100.000 orang. Sebanyak itu. Zhao Chen dan Zhu Qingshan terkejut dengan kata-kata Fang Xiaoyu karena mereka tidak pernah menyangka ada sebanyak itu. Satu kota saja bisa menampung puluhan ribu orang. Beberapa kota bahkan dapat menampung 100.000 orang yang semuanya jenius dari berbagai alam. Selain itu, ini hanyalah negeri matahari. Mereka tidak bisa membayangkan intensitas pertempuran di masa depan. Fang Xiaoyu melanjutkan, kota berikutnya disebut kota api petir. Setelah Anda berdoa kepada Drakopan, Anda akan mendapatkan plakat naga. Hanya dengan itu, Anda dapat berdiri tegak di jalan surgawi. Plakat itu akan berisi kekayaan dan pencapaian kita, dan kamu juga bisa kembali ke dunia asalmu dengan menghancurkannya. Plakat itu adalah sarana untuk mundur, tapi tidak ada yang akan menghancurkannya jika mereka punya pilihan. Selain itu, ada alam harta karun surgawi. Mereka yang memiliki cukup keberuntungan dan prestasi akan muncul di alam tersebut dan menarik perhatian berbagai kekuatan. Di zaman kuno, kota ini ditempa di persimpangan berbagai sekte. Tapi sekarang, hanya ada reruntuhan di dekat kota. Aku awalnya merencanakan agar kita mendapatkan plakat itu bersama-sama setelah mencapai alam jiwa surgawi. Tapi sekarang, Fang Xiaoyu ragu-ragu sebentar sebelum dia melanjutkan, para jenius kota Yanyun pasti akan berada di kota Thunderflame, jadi akan berbahaya bagi kita untuk pergi ke sana. Semua orang terdiam saat mereka semua menatap Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun telah menjadi pemimpin. Lin Yun ragu-ragu sebentar sebelum dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Karena kita telah mengambil tempat ini, kita tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kalian bertiga bisa keluar pada siang hari untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Lalu, kalian bisa memurnikan pil astral di malam hari. Lakukan terobosan setelah kalian mencapai batas kemampuan kalian. Aku juga harus pergi mengasingkan diri. Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan tidak keberatan. Adapun Lin Yun, tatapannya tertuju pada pilar Drakopan di pusat kota. Nangong He sedang berkultivasi di atas pilar, tapi bahkan dia tidak bisa mencapai puncaknya. Memperhatikan tatapan Lin Yun, Fang Xiaoyu berkata, Saudara Lin, pilar-pilar di jalan surgawi sangat misterius. Ingatlah untuk tidak naik ke atas karena sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Bab 878 menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu. Malam tiba dan awan iblis kembali menutupi langit. Pada saat ini, jalan surgawi bergema dengan auman binatang buas. Karena itu, semua orang akan berpetualang di siang hari dan tinggal di kota pada malam hari. Di hutan batu, beberapa ribu mil jauhnya dari Lin Yun, Yu Haotian dipenuhi dengan ketakutan. Setiap kali dia batuk, dia akan memuntahkan darah. Dia melarikan diri dari Lin Yun dan terus-menerus berbalik untuk memeriksa Lin Yun. Pertarungannya melawan Lin Yun telah membuatnya takut. Dia tidak percaya seseorang yang begitu berbakat dalam ilmu pedang itu ada. Sejak dia memanggil roh iblis, kekuatannya telah mengalami transformasi. Inilah mengapa dia sangat yakin bahwa dia bisa melarikan diri meskipun dia tidak bisa mengalahkan Lin Yun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan hampir mati karena Lin Yun. Dia bahkan harus menggunakan tubuh palsu yang diberikan gurunya ketika dia baru saja memasuki jalan surgawi. Ini berarti dia telah kehilangan satu nyawa. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah kenyataan bahwa Lin Yun tidak jatuh hati pada tubuh palsu itu. Jika Lin Yun mengambil beberapa langkah ke depan, ledakan itu akan cukup untuk melukai Lin Yun. Karena emosinya yang gelisah, energi asal di dalam tubuh Yu Haotian menjadi kacau dan menyebabkan dia memuntahkan lebih banyak darah. Hehe. Anak nakal, kamu menanggung rasa sakit karena memanggil roh iblis, tapi kamu tidak bisa menerima sesuatu seperti ini. Sebuah suara tua terdengar di benak Yu Haotian. Yu Haotian bersuka cita, senior, kamu sudah bangun. Sejak roh iblis mengambil alih tubuhnya tadi, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kata-kata roh iblis selanjutnya membuat hati Yu Haotian tenggelam.
Ini hanya sementara. Aku akan segera tidur nyenyak. Hehe, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin bersaing dengan Lin Yun, tapi kamu takut tidak bisa melakukannya dengan baik jika aku tertidur lelap. Kau tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Kamu harus pergi ke negeri bulan. Roh iblis itu berkata. Kau tidak memiliki kapasitas untuk bertarung dengan para jenius lain di alam yang sama karena kau tidak mencapai batasmu di alam jiwa semu. Tapi itu tidak masalah. Anda dapat mencapai batas sebelum Anda mengalami kesengsaraan. Bahkan jika Anda tidak dapat bersaing dengan Lin Yun dalam kultivasi yang sama, Anda bisa membanjiri dia dengan kultivasi yang lebih tinggi. Apa yang dikatakan roh iblis itu membuat mata Yu Haotian bersinar cerah. Kemudian, roh iblis itu melanjutkan, aku akan memberimu teknik bela diri keberuntungan Tuan. Ketika seni iblis tanpa fana Anda mencapai tahap ketujuh, Anda akan menjadi jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di jiwa pertama alam jiwa surgawi. Teknik bela diri keberuntungan Tuan adalah tingkat tertinggi yang mungkin. Mata Yu Haotian berkedip-kedip karena kegembiraan, tetapi dia ingat bahwa roh iblis itu berkata bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengembangkannya di masa lalu. Dia menyadari bahwa roh iblis itu mungkin akan tertidur sangat lama. Senior, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bangun? Yu Haotian menyelidiki. Aku akan bangun ketika kamu mencapai negeri bulan dan sebelum kamu memasuki area terlarang Changlong. Kamu bisa menggunakan teknik rahasia untuk membangunkanku, tapi kamu hanya punya 2 kesempatan. Jadi gunakanlah saat benar-benar diperlukan. Yu Haotian bingung karena dia belum pernah mendengar tentang kedua tempat itu. Satu-satunya hal yang dia tahu tentang jalan surgawi adalah bahwa dia berada di negeri matahari. Ketika dia hendak bertanya lebih lanjut, roh iblis itu melanjutkan, jangan repot-repot bertanya. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu sudah cukup kuat. Ingatlah untuk tidak tinggal lama-lama di sini. Anak nakal itu akan menjadi kehancuranmu dan kamu akan mati jika kamu bertemu dengannya lebih awal. Aku akan tidur sekarang. Yu Haotian, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu juga luar biasa dan kamu akan bersinar terang di jalan surgawi bahkan tanpa bantuanku. Kau satu-satunya di antara puluhan ribu orang yang selamat dari pemanggilanku. Identitasku tidak seperti roh-roh iblis tak berguna lainnya. Aku adalah markis ilahi dari semua roh iblis. Ingatlah, jangan kecewakan aku. Suara roh iblis itu menghilang dan dia tidak lagi menanggapi panggilan Yu Haotian. Mata Yu Haotian bersinar terang ketika dia mendengar kata-kata penyemangat dari roh iblis dan kepercayaan dirinya perlahan-lahan kembali. Roh iblis itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan tanpa bantuan roh iblis, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Aura iblis di udara mungkin menakutkan bagi orang lain, tetapi perlahan-lahan membantunya pulih dari luka-lukanya. Seni iblis tanpa bentuk benar-benar mengesankan. Itu jauh lebih kuat daripada teknik kultivasi iblis lainnya, gumam Yu Haotian sambil mengukir roh mulia bulan dan area terlarang Changlong di benaknya. Dia merasa bahwa Lin Yun juga akan berada di sana. Karena itu masalahnya, dia akan membunuh Lin Yun saat mereka bertemu lagi. Mata Yu Haotian bersinar dengan aura membunuh yang dingin saat dia dengan cepat pergi. Baginya, bepergian di malam hari adalah pilihan yang paling aman. 2 hari kemudian, Lin Yun membuka matanya di dalam sebuah rumah batu di kota. Saat dia perlahan-lahan berdiri, dia bisa merasakan energi asal yang melonjak di tubuhnya dari Sutra Pedang Langit Biru dan Sutra Pedang Ziyuan. Tapi bukan itu yang menjadi fokusnya. Ketika Lin Yun merentangkan tangannya, segel api kuno muncul di telapak tangannya dan energi yang dikaitkan dengan api di atmosfer mengalir ke dalam segel dengan cahaya keemasan yang redup. Itu adalah teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar, telapak tangan pembakar awan api, yang telah dipahami oleh Lin Yun. Itu dibagi menjadi 4 tingkatan, putih, biru, ungu, dan emas. Nangong He bukanlah yang terkuat dari alam awan api, tapi segel birunya sudah cukup untuk membuat Tang Yan terkejut. Tapi Lin Yun hanya membutuhkan 2 hari untuk menyempurnakan segel emas, yang menunjukkan kemampuan pemahamannya yang superior. Saat energi asal Lin Yun melonjak, 2 segel lagi muncul di telapak tangannya yang berkobar dengan api emas. Pada saat yang sama, gelombang panas mulai menyebar dari telapak tangannya. Fluktuasi itu sendiri telah menyebabkan seluruh dunia bergetar dan suhu di atmosfer naik dengan hebat. Kekuatan apa? Lin Yun terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Yan bisa membakar lawan-lawannya dengan satu serangan. Telapak tangan pembakar awan api terlalu kuat. Itu dianggap sebagai salah satu nilai tertinggi di antara teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar.
Jika dia bisa mencapai tahap tinggi di dalamnya, dia bahkan bisa bersaing dengan teknik bela diri keberuntungan tuannya. Saya ingin mencobanya, kata Lin Yun. 3 segel mulai berputar di telapak tangan Lin Yun dan seluruh langit berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, lingkaran emas yang terbuat dari api memancarkan kekuatan menakutkan yang membuat kota bergetar. Suhu kobaran api membuat kota terasa seperti akan meleleh. Mata Lin Yun menjadi bersemangat karena kekuatannya telah melebihi ekspektasinya. 3 segel sudah sangat menakutkan, jadi dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika dia mencapai 8 segel. Melihat pemandangan ini, wajah Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan berubah. Mereka juga mulai berlatih tapak api pembakar awan api di bawah bujukan Lin Yun. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapat keuntungan besar jika mereka bisa berhasil. Namun, baru 2 hari, dan bahkan yang tercepat di antara mereka, Fang Xiaoyu, hanya mampu mengembunkan segel biru. Lin Yun tidak hanya memadatkan segel emas, dia bahkan mencapai tahap ketiga. Sungguh tidak bisa dipercaya, gumam Zhao Chen tidak percaya. Fang Xiaoyu juga terdiam dan bertekad untuk mencapai segel ungu. Jika tidak, jarak antara dia dan Lin Yun akan menjadi terlalu jauh. Fenomena menakutkan di langit menghilang saat Lin Yun muncul di hadapan mereka. Dia tersenyum, kalian kembali di saat yang tepat. Aku sudah menunggu selama 2 hari sejak kamu mengatakan bahwa aku tidak boleh pergi ke kepala. Karena kalian sudah kembali sekarang saatnya aku menjelajahi pilar. Apa kalian mau ikut? Tetapi ketika Fang Xiaoyu mendengar itu, wajahnya berubah. Tetua Aliansi Suci mengatakan kepada saya bahwa kepala adalah zona terlarang. Karena ini adalah zona terlarang, aku tidak akan naik dengan sembarangan. Saya hanya ingin tahu mengapa Nangong He ingin berkultivasi di pilar, kata Lin Yun. Ayo kita pergi dan lihat saja nanti. Yang lain menjadi bersemangat. Jika tidak ada risiko, mereka bisa menjelajah di siang hari dan berkultivasi di pilar di malam hari. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai batas mereka di alam jiwa semu surgawi sesegera mungkin. N. Bab 879 Bunga Ziyuan mekar di pohon langit biru. Dari jauh, pilar itu tampak setinggi 300 meter. Namun, ketika Lin Yun dan kelompoknya mendekat, mereka menyadari bahwa pilar itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Selain itu, Dracula yang melingkari pilar itu membuat pilar itu terlihat lebih megah. Ketika mereka berada 10 meter jauhnya, tidak ada seorang pun selain Lin Yun yang mampu mengangkat kepala mereka. Bahkan sulit bagi mereka untuk tetap berdiri. Ketakutan mencengkeram hati mereka setiap kali mereka mencoba mengangkat kepala. Ini terlalu sulit dipercaya. Wajah Zhao Chen pucat dengan bulir-bulir keringat mengalir di dahinya. Wajah Fang Xiaoyu berubah dan berkata, ada yang tidak beres. Tekanan seharusnya tidak sebesar ini. Kekuatan kita tidak jauh berbeda dengan Nangong He, jadi tidak mungkin tekanannya begitu besar. Kemudian, mereka bertiga berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa tekanan meningkat karena tekanan Lin Yun. Setelah beberapa saat, ketiganya membuat keputusan, Lin Yun, kami akan mundur. Baiklah. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Hati-hati. Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan mundur sejauh 1000 meter sebelum tekanan menjadi jauh lebih ringan. Di bawah pilar, Lin Yun dengan lembut melompat ke cakar naga tempat Nangong He berkultivasi. Dia bisa merasakan bahwa tekanannya jauh lebih tinggi pada cakarnya. Menjangkau, dia merasa bahwa dia telah bersentuhan dengan penghalang. Saya mengerti. Lin Yun langsung tahu apa yang sedang terjadi. Drakopan itu dibedakan menjadi 3 tingkat yang mewakili hambatan. Nangong dia tidak cukup kuat, jadi dia terjebak di rahang naga. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun bisa merasakan energi astral yang pekat mengalir ke arahnya saat dia bernapas. Bahkan energi asal di istana ungu miliknya menjadi jauh lebih halus. Saya bisa berkultivasi dengan bernafas. Lin Yun terkejut. Pilar itu tidak diragukan lagi adalah harta yang berharga. Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen terkejut saat melihat pemandangan ini. Sulit bagi mereka untuk mendekat, tetapi Lin Yun dengan mudah mencapai sepertiga dari ketinggiannya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dengan satu pikiran, Lin Yun mengeluarkan niat pedang spiritualnya dan sinar pedang biru menyala di permukaan tubuhnya. Kemudian, dia membumbung tinggi ke langit dan menembus penghalang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata dengan tabrakan logam bergema. Tapi Lin Yun jelas tidak puas. Memberdayakan niat pedangnya dengan aura naga biru abadi, badai petir mulai mengaum di sekelilingnya yang menghancurkan 2 penghalang. Saat pakaiannya berkibar, dia dengan lembut melompat 100 meter ke udara.
Kemudian, dia melihat ke arah kepala dengan penuh godaan. Lupakan saja. Mata Lin Yun berkedip karena dia tidak perlu mengambil risiko. Kota itu bisa menahan aura iblis di atmosfer luar, jadi pasti ada rahasia besar di sini. Untuk saat ini, Lin Yun tidak berani mencoba apapun secara sembarangan karena dia tidak yakin apakah ada sesuatu yang bermanfaat dengan kepalanya. Energi astral di sini adalah yang terpadat. Aku harus menyendiri di sini. Lin Yun mengeluarkan pil astral dan mulai mengedarkan sutra pedang langit biru miliknya. Detik berikutnya, petir mulai menyelimuti seluruh pilar saat energi astral di sekitarnya dilahap. Pada saat ini, cahaya bintang yang tak terbatas dituangkan ke dalam pohon langit biru di belakang Lin Yun. Ketika Fang Xiaoyu dan yang lainnya melihat bahwa Lin Yun tidak mencoba untuk naik ke atas kepala, mereka merasa lega. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tertegun sejenak. Lin Yun benar-benar menakutkan untuk berkultivasi dengan cara ini. Jika orang lain berada di posisinya, tubuh mereka akan meledak setelah 1 jam. Tapi dengan niat pedang Lin Yun dan 9 transformasi naga biru, dia mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Kemudian, hal yang tidak bisa dipercaya terjadi pada Lin Yun. Saya akan segera membuat terobosan. Lin Yun merenung dalam hati saat dia akan segera membuat terobosan dalam sutra pedang Ziyuan. Asal-usul pedang Ziyuan Sutra telah melampaui harapannya karena dia awalnya menggunakan pedang-pedang langit biru untuk melahap pedang Ziyuan Sutra. Ini berarti dia harus menyerah pada sutra pedang Ziyuan. Tapi sutra pedang Ziyuan tetap dengan cara yang aneh. Bagian yang sulit dipercaya adalah bahwa sutra pedang langit biru miliknya dengan cepat mencapai tahap ke-8, tetapi sutra pedang Ziyuan miliknya masih terjebak di tahap ke-12. Aneh karena tahap ke-10 dari Sutra Pedang Langit Biru setara dengan tahap ke-16 dari Sutra Pedang Ziyuan. Bahkan jika Sutra Pedang Ziyuan tidak lengkap, jelas bahwa tingkatannya jauh lebih tinggi dari Sutra Pedang Langit Biru. Jika Sutra Pedang Ziyuan bergabung dengan Sutra Pedang Langit Biru, itu pasti akan melebihi teknik bela diri keberuntungan Tuan. Menurut Yue Weiwei, teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar jarang terjadi, bahkan di alam Kunlun. Namun, setiap teknik membutuhkan kultivasi tertentu. Misalnya, teknik bela diri keberuntungan Tuan hanya bisa dikultivasikan oleh para ahli alam jiwa surgawi. Bahkan, seseorang harus mencapai jiwa pertama dari alam jiwa surgawi. Lin Yun telah mencapai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berada di alam jiwa surgawi, tapi dia bisa mengembangkan 2 jurus pedang pada saat yang bersamaan. Dengan melakukan itu, dia memperoleh kekuatan yang jauh melebihi teknik bela diri keberuntungan tuannya. Ini saja sudah menakutkan, belum lagi dia telah memahami niat pedang spiritual sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Ini mungkin mengapa Lin Yun bisa memahami niat pedang spiritual abadi sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Dengan pil astral di tangannya, dia mungkin bisa mencapai tahap ke-9 dalam Sutra Pedang Langit Biru dan tahap ke-13 dalam Sutra Pedang Ziyuan. Lin Yun menjadi penasaran apakah akan terjadi perubahan jika dia memiliki terobosan dalam kedua sutra pedang tersebut. Setelah melahap pil astral, Lin Yun dapat memurnikan energi astral yang tak terbatas hanya dengan bernapas. Jadi kecepatan kultivasinya mencapai kecepatan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, sinar pedang biru yang mengelilingi Lin Yun semakin padat dan energi asalnya mendidih dengan hebat di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi sutra pedang langit biru miliknya untuk mencapai tahap ke-9. Pada saat yang sama, hambatan dari sutra pedang Ziyuan miliknya telah mengendur. Ada kemungkinan besar bahwa kedua sutra pedang itu akan membuat terobosan pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen tidak mengendur dalam kultivasi mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk membuat terobosan dan menempa kultivasi mereka di alam jiwa surgawi setengah langkah untuk mencapai batas. Mereka akan melakukan perjalanan di siang hari untuk menempa diri bersama dengan Lil Red. Formasi ini lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa binatang iblis yang kuat di luar. Hasil panen mereka kaya karena binatang iblis di jalan surgawi telah memurnikan energi astral sejak lahir. Jadi, sebuah inti binatang setara dengan hampir 100 pil astral, belum lagi pil itu bahkan mengandung garis keturunan kuno. Garis keturunan itu tidak berguna bagi Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen, tetapi sangat bermanfaat bagi Lil Red. Itu membantu memurnikan dan membangkitkan garis keturunan Lil Red. Aku ingin tahu kapan Lin Yun akan selesai. Kami telah mengumpulkan cukup banyak informasi selama 10 hari terakhir, kata Fang Xiaoyu.
Selain berkultivasi, mereka akan menghabiskan waktu mengumpulkan informasi dengan alam awan api sebagai fokus utama mereka. Mereka menemukan bahwa orang terkuat dari alam awan api adalah Feng Xuan. Dia telah mencapai puncak alam jiwa surgawi dan dapat melalui kesengsaraan kapan saja. Namun, kesengsaraan itu tidak mudah sehingga siapapun bisa melewatinya. Jika dia berhasil, kekuatannya akan mengalami transformasi yang setara dengan memiliki istana ungu lainnya. Selain Feng Xuan, ada 3 orang lain dari alam awan api yang lebih kuat dari Nangong He. Selain itu, mereka juga telah mengembangkan tapak api awan berapi ke tingkat yang tinggi. Berita tentang Lin Yun yang menyalip benteng alam awan panas telah tersebar, yang membuat semua orang dari alam awan panas sangat marah. Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen bahkan mendengar bahwa Feng Xuan mungkin akan segera mengunjungi mereka. Informasi menyebar dengan cepat di jalan surgawi. Jika prestise suatu alam rusak, orang akan ingin mencoba dan menggantinya. Kota yang diambil alih Lin Yun menjadi sangat populer karena Lin Yun tidak memiliki biaya masuk. Setiap kali orang memasuki kota, mereka menjadi penasaran dengan orang misterius yang berkultivasi di pilar. Ketika mereka mengetahui bagaimana Lin Yun membunuh Nangong He dan anak buahnya, ketenaran Lin Yun mulai menyebar. Sementara Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen dengan santai mengobrol di antara mereka sendiri, sinar biru yang menyilaukan bersinar dari pilar saat aura yang menakutkan menyelimuti seluruh kota. Ini. Wajah Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen berubah saat mereka dengan cepat pergi ke atap. Mereka bisa melihat pohon kolosal di atas pilar. Pohon itu gundul dan dahan-dahannya terlihat seperti pedang yang tajam. Teknik kultivasi saudara Lin membuat terobosan. Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen bersukacita karena mereka dapat merasakan bahwa teknik kultivasi Lin Yun sangat luar biasa. Tapi sebelum mereka selesai berseru, sinar pedang ungu lainnya membumbung ke langit dengan kelopak bunga yang muncul di sekitar pilar. Kemudian, kelopak bunga itu bergabung dengan cabang-cabang yang kosong. Hal ini membuat ketiganya melebarkan mulut mereka karena terkejut karena fenomena ini terlalu menakutkan. Bab 880 Tenang. Fenomena yang disebabkan oleh 2 pedang sutra yang membuat terobosan dan menyatu membuat banyak orang terkejut. Lebih tepatnya, itu terlihat seperti sutra pedang langit biru telah melengkapi kekurangan sutra pedang Ziyuan. Pada pohon yang mengkilap, kelopak-kelopak bunga dari sutra pedang Ziyuan bersinar terang seperti bintang. Cabang-cabangnya seperti pedang yang tak tertandingi dan kelopaknya terbuat dari aura pedang. Pada saat ini, seekor burung phoenix es terbang mengelilingi pohon langit biru dan berteriak. Berubah menjadi api, burung phoenix menghujani pohon itu dengan api. Itu adalah Violet Frost Phoenix yang dipanggil Lin Yun melalui susunan pedang setelah mencapai tahap ke-13. Burung phoenix itu bisa membuat seluruh pohon tumbuh. Dalam sekejap mata, pohon itu telah tumbuh hampir 300 meter. Sutra pedang Ziyuan benar-benar tak terduga. Tiba-tiba, Lin Yun teringat akan sesuatu. Setelah mencapai tahap yang tinggi, seseorang bisa memurnikan api suci Ziyuan. Setelah mencapai tahap akhir, dia bisa memurnikan kotak pedang dengan Ziyuan Secret Flame dan menerima warisan yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziyuan. Apa itu? Apakah bunga pemakaman Lin Yun menyelesaikan pengasingannya? Fenomena itu diciptakan oleh teknik kultivasinya. Sial, kelas berapa itu? Semua orang di kota dikejutkan oleh tekanan yang menakutkan dari fenomena tersebut. Niat pedangku sepertinya telah meningkat, gumam Lin Yun, tapi dia tidak terlalu terkejut. Peningkatan niat pedangnya berasal dari pemahamannya dalam sutra pedang dan teknik pedang. Selain itu, kombinasi dari 2 sutra pedang itu lebih menakutkan daripada sutra pedang keberuntungan Tuan. Bahkan jika niat pedang spiritualnya tidak ingin meningkat, itu akan terjadi. Mungkin aku bisa mencobanya. Mata Lin Yun berkedip-kedip dan dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia melihat kepala Dracula itu. Sebelumnya, dia bisa merasakan penghalang tak terlihat yang menekannya. Tapi dengan peningkatan niat pedangnya dan pohon langit biru, penghalang itu pecah seperti selembar kertas. Aku masih harus meredam niat pedangku melalui pengalaman hidup dan mati. Niat pedang spiritualku telah mencapai puncak penguasaan yang lebih besar. Sulit untuk membuat peningkatan dengan mengandalkan sutra pedang. Lin Yun memproses pikirannya dengan cepat. Alasan mengapa dia bisa memahami niat pedang spiritual di alam Xuan Huang bukanlah karena dia mengandalkan sutra pedang Ziyuan. Pada akhirnya, dia mengandalkan dirinya sendiri. Lin Yun memutuskan untuk bertaruh. Di bawah keterkejutan semua orang, dia mendarat di atas kepala Dracula itu. Kemudian, suara ledakan terdengar di seluruh penjuru kota. Tidak bagus.
Wajah Fang Xiaoyu berubah karena Lin Yun menentang nasihatnya. Ketika Lin Yun menginjak kepala Dracula itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, semua orang terkejut menemukan bahwa penghalang yang menyelimuti seluruh kota juga telah menghilang. Dengan itu, kegelapan menyelimuti setiap sudut kota. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka bisa melihat awan iblis turun dari langit. Dalam sepersekian detik, kota itu terasa tidak ada bedanya dengan di luar. Tiba-tiba, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala di langit dan aura iblis yang menakutkan menuju ke arah Lin Yun. Ini. Wajah Fang Xiaoyu menjadi muram karena mereka yang mendarat di kepala akan memiliki wajah korosi aura iblis di langit. Selain itu, kepala Dracula itu seperti kunci spasial yang menutup niat pedang Lin Yun. Ini berarti dia harus menghadapi petir secara langsung. Tepat ketika semua orang mengira Lin Yun akan terbunuh oleh petir hitam, cahaya yang menyilaukan meledak di kota. Niat pedang Lin Yun menembus segel saat pohon langit biru bermekaran di belakangnya. Kemudian, niat pedangnya menyelimuti seluruh kota, yang mencegah serangan aura iblis. Niat pedang naga biru immortal miliknya bertabrakan dengan petir yang dimanifestasikan oleh aura iblis. Setiap tabrakan membuat kota tampak seperti akan hancur. Sedemikian rupa sehingga berkali-kali, niat pedang Lin Yun akan hancur karena petir dan pohon itu akan kehilangan kilaunya. Tapi setiap kali hal itu terjadi, sinar pedang akan bersinar terang sekali lagi dan menghalangi petir untuk turun. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa rupa Lin Yun di atas kepala naga, tapi mereka bisa membayangkan wajahnya yang pucat. Sial, ini terasa seperti kesengsaraan bagi jiwa pertama dari alam jiwa surgawi. Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen terkejut, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Lin Yun. Adapun kultivator lain di kota, mereka takut bahwa mereka akan terlibat oleh tindakan Lin Yun dan harus melawan petir hitam. Peristiwa menakutkan itu akhirnya lenyap setelah pagi hari tiba. Pada saat ini, aura Lin Yun sangat lemah. Niat pedangnya yang menyelimuti seluruh kota telah lenyap dan sepertinya Lin Yun telah kehilangan nyawanya karena sambaran petir. Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen merasa cemas, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bahkan ketika matahari menggantung tinggi di langit, Lin Yun masih belum bergerak. Tepat pada saat ini, 3 sosok mendarat di tembok kota. Mereka menutupi kota dengan aura alam jiwa surgawi mereka. Mereka dari alam awan api. Mereka akhirnya datang juga. Mereka pasti ada di sini untuk Lin Yun. Tidak mungkin alam awan api bisa mengalami kekalahan dari Lin Yun tanpa menanggapi. Tapi kenapa mereka bertiga ada di sini? Para kultivator di kota langsung mengenali para pendatang baru di tembok kota. Kudengar anak nakal itu mengasingkan diri di pilar. Dia cukup berani untuk merebut wilayah alam awan apiku. Pemimpin dari ketiganya menatap pilar Dracula dengan aura membunuh di matanya. Ini buruk. Wajah Fang Xiaoyu berubah. Mereka bertiga adalah beberapa kultivator terkuat dari alam awan api. Mereka hanya kalah dari Feng Xuan. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa melawan Feng Xuan sampai terhenti. Nangong He tidak bisa menandingi salah satu dari mereka. Pemimpin dari ketiganya adalah Yan Tai. Dia adalah yang terkuat kedua dari alam awan api. Telapak tangan pembakar awan api miliknya telah mencapai ketinggian yang menakutkan dan dia bisa menggunakan 5 segel. Sementara Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen berbicara di antara mereka sendiri, ketiganya mendarat 1000 meter dari pilar. Yan Tai mengerutkan alisnya dan berkata, jelas ada niat pedang yang kuat yang tertinggal di pilar, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan vitalitas apapun? Kalian berdua pergi memeriksa apakah anak nakal itu mati. Jika dia sudah mati, bawa tubuhnya kembali ke kakak senior Feng. Dia tidak akan mati dengan mudah. Dia mungkin tahu bahwa kita ada di sini dan menyembunyikan auranya untuk melancarkan serangan diam-diam. Sampah dari alam Xuan Huang itu benar-benar naif jika dia pikir dia bisa menggunakan trik bodoh untuk melawan kita. 2 orang yang berdiri di samping Yan Tai memiliki penghinaan tertulis di wajah mereka. Jelas, mereka berdua tahu bahwa Nangong He mati karena dia telah meremehkan Lin Yun. Saudara Lin saat ini sedang mengasingkan diri. Sebaiknya kalian tidak mengganggunya, kata Fang Xiaoyu sambil bergegas menghampiri Zhao Chen dan Zhu Qingshan. Meskipun ketiganya sudah mencapai batas mereka di alam jiwa surgawi setengah langkah, mereka bukan apa-apa di hadapan alam awan api. Mereka bahkan tidak membuat terobosan, tetapi mereka masih memilih untuk menghentikan alam awan api. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu karena hanya ada 2 hasil. Lin Yun tidak akan pernah bangun atau dia akan mengalami transformasi setelah dia bangun.
Mereka semua percaya bahwa kemungkinan yang terakhir itu tinggi, jadi mereka ingin mengulur waktu untuk Lin Yun. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi pada Lin Yun. Kalian berdua naik dan lumpuhkan dia. Aku akan berurusan dengan ketiganya di sini. Tatapan berbisa Yantai jatuh ke Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan dan Zhao Chen. Mendengar itu, wajah Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan dan Zhao Chen berubah karena Yantai telah melihat pikiran mereka secara instan. Tatapan Fang Xiaoyu menjadi dingin dan energi asalnya berfluktuasi. Dia akan menghentikan alam awan api dengan cara apapun. Persetan, hentikan mereka apapun yang terjadi. Saudara Fang, tenanglah. Biarkan aku menyambut para tamu ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar yang membawa kegembiraan bagi Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan dan Zhao Chen. Lin Yun sudah bangun. Tidak mati. Bahkan lebih baik. Bagaimanapun, kakak senior Feng menginstruksikan kami untuk membawamu kembali hidup-hidup. Yantai dan kedua temannya tertegun sejenak sebelum mereka tersenyum. Tetapi ketika mereka mengangkat kepala, mereka benar-benar tercengang. Lin Yun berdiri di atas kepala Dracula itu, mengejutkan mereka sampai ke intinya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang bisa berdiri di atas kepala Dracula?